Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu untuk materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Ajaran Islam sangat mengatur terkait adanya tata krama. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqo kabirana falaisa minna." Rawahu Abu Dawud. Siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kamu, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam kehidupan sehari-hari sering disebut kata etika. Etika memiliki makna yang sama dengan tata krama. Etika artinya norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Tata krama atau etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai tempat dan situasi, seperti pergaulan di sekolah, di pesantren, di rumah, di masyarakat. Harus saling menghargai kekurangan, kelebihan orang lain, sehingga tercipta suasana yang baik. Tata krama dalam berkomunikasi lisan. 1. Berbahasa yang baik, sopan. Memilih kata-kata dan kalimat yang tepat, menghindari kata-kata yang kotor dan menyinggung perasaan lawan bicara. Kedua, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. Demikian pula merendahkan volume suara dari lisan kita. Ketiga, di berbagai daerah atau di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memosisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. 4. Memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. 5. Tidak mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik dengan memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. 6. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara. 7. Tidak berbicara sambil berkacak pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. 9. Ketika dalam posisi bertiga tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu orang dari mereka. Tidak boleh berbisik-bisik berdua tanpa memperdulikan teman yang lain. 9. Menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. 10. Ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi, ucapkan salam, mengenalkan diri, dan memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud. Pada saat pembicaraan akan berakhir, maka mengucapkan terima kasih, menutup pembicaraan, dan mengucapkan salam. Nah, itulah tata krama dalam sopan santun, aturan dengan menggunakan bahasa lisan. Kemudian tata krama berkomunikasi di media sosial. Sama halnya ketika berkomunikasi di dunia nyata, berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sopan santun dan tata krama. Khususnya jika kita berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial, tata krama dalam hal apapun harus tetap diutamakan. Seperti pada memasang berbagai hal, kita memposting, membuat status kepada orang lain, maka harus menggunakan tata krama yang baik. Tata krama dalam bersikap. 1. Jangan silangkan kaki dan tangan. 2. Lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat, jangan menetapnya berlama-lama. 3. Buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri. 4. Posisikan bahu dalam keadaan santai. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi tegang. 5. Mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Hal ini menandakan bahwa kita memang sedang mendengarkan dan memperhatikan. 6. Tampakkan muka berseri, tersenyum, atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Kemudian, tata krama dalam berpakaian.
Bisa dibuka dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha waribasus taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Mana daripada Quran surat Al-A'raf ayat 26, meskipun kita menggunakan berbagai macam perhiasan yang mengundang perhatian orang lain, yang bahkan dapat mengundang terhadap adanya kejahatan bagi orang lain yang ingin melakukan kejahatan, maka yang paling penting dalam hal ini Allah memberikan pakaian yang betul-betul, satu menutup aurat dan kedua pakaian takwa. Mana takwa adalah melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan menggunakan pakaian takwa, menutup aurat. Makna takwa di sini adalah menutup aurat, sehingga dengan menutup aurat tidak mengundang terhadap perbuatan jahat yang ingin dilakukan oleh orang lain. Itu sebabnya kenapa kejahatan merajalela, karena mungkin daripada pribadi kita yang belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu ada hawa nafsu dan juga digoda oleh setan. Hati-hati, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Aurat laki-laki dewasa adalah antara pusar dan lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dengan demikian, jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutup oleh pakaian, akan terjaga dari pandangan orang-orang di sekitar serta terjaga dari gangguan yang tidak diinginkan karena dipicu oleh orang. Mengandung manfaat yang sangat besar sebagai berikut. 1. Membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. 2. Menjalin hubungan baik dengan orang lain. 3. Mengingatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. 4. Menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. 5. Dapat meningkatkan karir seseorang. Setelah tata krama, yang kedua yaitu santun, berkata lemah lembut, serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Nabi SAW bersabda, An Ibni Abbasin anna Nabiya SAW qala lil asajil asri inna fika khoslataini yuhibbuhumallahul ilma wal haya. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, Al-Ashaj Al-Ansori, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia.
laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Teman, kerabat, keluarga, bapak, ibu, guru, dan orang tua wajib diperlakukan dengan baik. Berkata dan berperilaku santun kepada mereka akan membuat harga diri kita meningkat. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang lain. Ibarat sedang bercermin, ketika kita tersenyum, bayangkan yang ada di cermin akan tersenyum kepada kita. Sebaliknya, kalau kita cemberut, bayangkan yang ada di cermin juga akan cemberut kepada kita. Sejatinya kalau kita bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita bersikap buruk kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan itu akan kembali kepada diri kita. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rawahu Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala al-imanu bid'un wa sab'una subah wal haya'u subatu minal iman. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu berdusta jika ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghadapi atau menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukannya. Apabila seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, ia akan hidup dalam keburukan. Begitu hilang rasa malunya, hilang pula kepribadiannya sebagai seorang muslim. Ia akan terbiasa berbuat dosa, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jika seorang pria maupun wanita tidak punya rasa malu, ia akan mengumbar auratnya. Seorang pejabat yang tidak punya rasa malu, ia akan menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat guna memperkaya diri. Seorang pedagang yang tidak punya rasa malu akan membohongi pembelinya. Barang jelek dikatakan bagus, barang murah dikatakan mahal. Jika seorang pelajar tidak punya sifat malu, ia dengan mudahnya berkata kotor, menyontek, membuli, menjatuhkan seseorang, memperolok-olok teman sendiri, menghina teman sendiri. Sungguh dengan tidak adanya rasa malu, bencana moral dan kerusakan akhlak akan merajalela. Demikian para siswa-siswi yang sama-sama telah menyimak video pembelajaran ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Henda Edukasi Channel. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pemahaman kepada kita semua, kita bisa mengamalkan daripada materi yang Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.